Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nurjana, kelas 6, Kabupaten Ciamis. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas modul 3 LK4, yaitu tentang rekam analis dalam bentuk video. Nah, di sini kita harus mengkaji kasus 4, yaitu mengenai dompet yang hilang. Nah, di sini terjadi kasus 4 itu yaitu di mana di sebuah perpustakaan seorang siswa yang bernama Nina itu kehilangan dompetnya. Nah, kebetulan di perpustakaan itu ada seorang siswa yang bernama Rara. Dia mengambil dompet yang ada terletak di bawah kursi. Nah, dia mengambil dompet tersebut dengan tidak mengatakan kepada orang lain. Jadi dia merasa bahwa di perpustakaan itu tidak ada yang melihat. Padahal pada saat itu ada rekannya yang bernama Tari ada di perpustakaan tersebut. Nah, disitulah Tari melihat bahwa Rara itu mengambil dompet yang ada di bawah kursi. Namun di situ Tari merasa kebingungan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus jujur kepada Ibu Sri sebagai petugas perpustakaan, bu guru yang ada di situ, atau dia harus menegur Rara? Tetapi dia takut, satu sisi dia takut kehilangan rekannya yaitu yang bernama Rara. Mengapa dia takut kehilangan? Karena Rara adalah rekan baiknya dalam segala hal. Rara selalu baik terhadap Tari. Nah, di situ tapi kan satu sisi kita harus bisa melihat apakah kejujuran itu diperlukan di situ. Nah, kita bahas di sini yaitu dengan 9 langkah. Langkah yang pertama di sini apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 ini. Nah, di sini ternyata jawabannya adalah nilai kesetiaan dan kebenaran. Nah, di sini mengapa ada nilai kesetiaan? Nah, di sini dipertanyakan bagaimana seorang Tari itu apakah harus menjaga kesetiaannya terhadap rekan atau apakah dia harus kebenarannya harus dia sampaikan kepada Ibu Sri bahwa yang mengambil dompet itu adalah Rara. Yang langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini. Nah, di situ terjadi ada 4, yaitu yang pertama Sri, Rara, Tari, dan juga Nina. Nah, langkah yang ketiga, fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini. Nah, di sini Rara sebagai pelaku faktanya adalah Rara sebagai pelaku mengambil dompet Nina yang dimasukkan ke dalam tasnya. Dia merasa tidak ada orang lain yang tahu, padahal ada temannya yang bernama Tari, dia itu tahu ya. Nah, yang keempat adalah pengujian benar atau salah mana yang bisa dilakukan, yaitu di sini hati nurani kita. Nah, di sini yang jelas saja memang kalau kejujuran itu untuk jangka panjang itu sangat perlu ditanamkan dalam hati kita ya. Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar mana yang bisa dilakukan. Jawabannya adalah ya kita harus menanyakan langsung kepada Tari sebagai saksi yang melihat langsung pada kejadian. Nah, di sini kita harus bertanya kepada Tari dengan benar. Apakah benar-benar dia melihat kejadian yang sebenarnya di perpustakaan tersebut. Nah, yang keenam adalah langkahnya prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan, yaitu memberikan pemahaman apa yang akan diambil keputusannya. Ya, yang ketujuh yaitu adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan, yaitu memanggil Tari dan Rara secara bersamaan. Lalu berilah mereka berdua pertanyaan yang sudah kita siapkan sebelumnya dan diakhiri dengan arahan apa yang harus dilakukan oleh Tari dan Rara. Dimana misalkan kalau ke Tari ya kita arahkan sebaiknya kita lebih baik untuk masa yang akan datangnya adalah dengan kejujuran yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Tetap walaupun Rara mengambil keputusan bahwa dia merasa paling benar itu adalah rezeki nomplok, nah itu adalah perbuatan yang tidak tepat. Nah, begitupun ke Rara. Rara pun harus diberi arahan bahwa mengambil
barang tanpa sepengetahuan orang lain. Itu tidak baik juga, harusnya diumumkan ke yang lain, barangkali ada teman yang kehilangan atau bagaimana gitu ya. Nah, yang angka 8, apa keputusan akhir yang kita ambil sesuai dengan analisis kasus ini ya, kasus yang 4. Ya, sesuai dengan analisis ya, kita keputusannya ya jangan mengambil langsung begitu saja menyalahkan Rara juga. Tetapi juga ya di sini kita harus, kenapa Rara melakukan itu? Lalu kenapa juga Tari mengambil keputusan bahwa dia itu lebih baik mungkin diam ya daripada mengatakan dia merasa kebingungan. Ya, kita harus beri tindakan langsung kepada Tari bahwa kita harus jujur dan juga harus ya menjaga kesetiaan juga dengan cara ya berkata kepada Rara dengan kata-kata yang baik, yang mengarahkan Rara untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang ke langkah 9 adalah pelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini. Nah, di sini ya kita harus bijak ya. Dari awal kita harus mengambil keputusan tanpa harus secepatnya mengambil keputusan, tapi kita harus dipikirkan lagi yang lainnya ya, unsur kenapa ya tadi yang sudah dikatakan. Kenapa Rara begitu? Kenapa Tari begitu? Gitu ya. Jadi di sini khususnya kita nanti menjadi kepala sekolah, kita harus tahu bahwa yang dihadapi kita itu bukan hanya administrasi, tetapi juga permasalahan-permasalahan yang kompleks, yang sangat banyak, bukan hanya dari kasus siswa, tetapi juga dari kasus-kasus lainnya. Nah, ini kasus 4 itu merupakan salah satu contoh konflik permasalahan yang ada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu adalah pesan bagi kita juga, intisarinya bahwa kita sebagai kepala sekolah nanti kita harus memilih solusi dengan cepat, dengan baik, dengan bijak, dan sistematis, tetapi harus disesuaikan dengan nilai moral, nilai hukum, dan juga etika yang profesional. Nah, di sini juga kita harus menganalisis situasi yang ya dilematis dengan mempertimbangkan aspek dari berbagai aspek ya, dari nilai kemanusiaan, agar keputusan yang kita ambil ini tidak hanya legal tapi juga berintegritas dan adil bagi, baik itu seperti sekarang kasus 4 yaitu adil bagi Rara maupun adil bagi Tari. Terus selanjutnya juga melalui pendekatan reflektif dan pengujian keputusan seperti legalitas, intuisi publikasi, regulasi, dan panutan pendidikan, maka kita itu dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan menumbuhkan budaya sekolah, khususnya budaya kejujuran. Nah, itu yang penting harus kita tanamkan. Itulah tugas dari modul 3 LK4 ini yang berbentuk video yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan diterima baik oleh semuanya. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.